Yo, what's up guys? Oke, seperti yang kalian lihat di sini, kita sedang ada di Monumen 45 yang ada di Majasari. Nah, kita habis ini mau ngapain sih? Kita habis ini mau keliling kota Solo. Kita mau lihat tempat-tempat yang bersejarah serta menjadi saksi bisu bagi peperangan atau masa penjajahan Belanda dulu. Nah, kalian simak saja video kali ini. Kita akan mewawancarai dua orang teman kita yang sudah ahli dalam bidang sejarah. Oke, let's go, ikutin saja. Yuh. Oke teman-teman semua, kita sudah ada di depan, Monumen 45 ini. Ini sudah ada dua teman kita yang akan menjelaskan mengenai cerita atau sejarah atau kisah di balik Monumen 45 ini. Sebelumnya perkenalkan dulu dari Mbak siapa ini? Aku Kinar. Dan ini Ko siapa? Ya. Oke. Nah, dua teman ini bakal jelasin mengenai kisah-kisah yang ada di Monumen 45 ini. Oke, aku mau tanya dulu ke Mbak Kinar. Apa? Ini tuh patung Monumen 45 ini dibikin sebagai bentuk penghormatan atau apa sih? Jadi patung Monumen 45 ini dibangun sebagai peringatan perjuangan rakyat kota Surakarta terhadap serangan umum 4 hari di kota Solo. Monumen ini dibangun tepat pada kejadian peperangan serangan umum yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Monumen ini dibangun membutuhkan waktu 3 tahun, mulai pada tahun sekitar 1970-an sampai 1976. Diresmikan pada 10 November 1976. Di sini kita bisa lihat monumen ini tinggi 17 meter yang menandakan tanggal kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Oke, setelah kita mengetahui bentuk penghormatan dari pembangunan atau Monumen 45 ini, saya mau tanya kepada Ko Brian mengenai kisah di balik monumen ini. Gimana, Ko Brian? Nah, ini Monumen 45 ini merupakan tugu atau relief yang dibangun untuk memperingati peperangan umum di kota Solo. Nah, peperangan ini dimulai dari para pejuang tentara pelajar yang terdiri atas siswa SMA dan mahasiswa yang berdiri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah kota Solo. Nah, mereka ini kebanyakan masih berusia 15 hingga 20 tahun, tetapi semangat itu tidak kalah cakap dari para tentara senior. Nah, hasil dari peperangan ini adalah kota Solo ini berhasil menguasai dengan tentara, pejuang, sipil maupun pelajar. Nah, tetapi ini juga memakan banyak korban, yaitu sekitar 209 rumah penduduk Pura-Poranda dan 205 penduduk kehilangan nyawanya dari serangan Belanda. Oke, terima kasih buat Ko Brian yang telah menjelaskan kisah di balik Monumen 45 ini. Ternyata kisahnya begitu dalam dan membuat kita semakin terbangun atau termotivasi untuk berjuang di masa era modern ini. Oke, ikuti terus apa kegiatan kita hari ini. Kita akan pergi ke lokasi berikutnya, yaitu Patung Slamet Riyadi. Oke, let's go. Oke, kita sudah ada di tempat kedua, yaitu di Jalan Slamet Riyadi. Mungkin kalau kalian lihat, ini cuacanya emang lagi agak dingin atau lagi mendung. Nah, pada lokasi yang berikutnya kita akan membahas tentang kita akan mewawancarai narasumber mengenai patung yang di atas itu. Gimana sejarahnya, ceritanya bagaimana? Kita akan cari tahu ke para panelisnya. Oke, let's go. Oke teman-teman semua, kita sudah ada di depan persis di depan patung Slamet Riyadi ini atau monumennya. Nah, di sini udah ada dua teman kita yang akan menjelaskan mengenai sejarah-sejarah atau biografi dari
Bapak Slamet Riyadi ini. Oke, bisa keluar teman-teman. Oke, ini ada Mas Saka dan Mbak Abel. Oke, pertama saya akan tanya dulu sama Mas Saka. Kira-kira siapa sih atau apa biografi mengenai Bapak Slamet Riyadi ini? Ya, jadi Bapak Slamet Riyadi ini merupakan seorang pejuang ya. Beliau ini lahir di Surakarta pada tahun 1927. Beliau ini sebenarnya tuh nama aslinya tuh Sukamto, Mas. Oh, loh, ini kan namanya di sini ditulisnya kan Slamet Riyadi. Kok bisa ganti ke Slamet Riyadi dari Sukamto ke Slamet Riyadi itu gimana Nah, kira-kira? itu jadi ceritanya itu dulu itu ya waktu ketika beliau masih kecil, ketika ibunya sedang menggendong beliau, ibunya itu tidak sengaja menjatuhkannya sehingga beliau Slamet ini menjadi sakit-sakitan. Kemudian karena sering sakit-sakitan seperti ini, keluarganya tuh memutuskan untuk melakukan ritual tradisional. Nah, pada akhirnya setelah ritual tersebut namanya berubah menjadi Slamet. Terima kasih Bapak Saka yang sudah mau menjelaskan mengenai biografi Slamet Riyadi. Oke, berikutnya saya akan bertanya kepada Kak Abel. Oke, saya akan tanya nih, jasa perjuangan apa sih yang dilakukan sama Pak Slamet Riyadi ini sehingga dia kok bisa sampai dibikinin patung kayak gini di Solo? Ya, gitu. Nah, beliau ini adalah seorang pemuda yang asalnya dari Surakarta yang ikut berperang dalam Melawan penjajah. Oke. Ya. Pada masa penjajahan melawan Belanda. Pada saat agresi militer Belanda I yang memimpin pasukan di berbagai daerah di Jawa Tengah termasuk Ambarawa dan Semarang. Nah, beliau ini menetapkan kebijakan berpencar dan menaklukkan. Dan pada waktu kurun masa 4 hari Gimana, Bu Abel? Ada pasukannya berhasil melawan 3 orang dan menewaskan 7 orang Belanda. Oke, begitu. Oh, kira-kira dalam sekali ya apa perjuangan serta cerita dibalik dari sang pahlawan Slamet Riyadi ini. Oke, setelah patung Slamet Riyadi ini kita akan langsung pergi ke lokasi berikutnya, yaitu apa itu? Benteng Vastenburg. Oke, let's go. Oh, iya. Oke teman-teman semua, kita udah di lokasi 3 atau terakhir. Nah, kalau kalian lihat juga ini cuacanya udah agak mendingan atau udah cerah dari lokasi-lokasi sebelumnya. Cuacanya emang agak dingin atau hujan. Nah, kalau kalian lihat juga kita kan udah menjajahi lokasi-lokasi yang temanya kayak monumen atau patung-patung. Nah, sekarang lebih ke bangunan yang bersejarah di Kota Solo. Nah, di sana udah ada 2 teman kita yang bakal jelasin mengenai sejarah atau kisah-kisah di balik bangunan ini. Jadi, ayo simak penjelasan berikut ya. Let's go. Oke, di sini udah ada 2 teman-teman kita yang bakal jelasin mengenai kisah dan sejarah ini. Yo sini, perkenalkan dulu Mas Sopo iki. Nathan Dan Mbak Sopo. Kevi. Oke, di sini Mbak Kepi dan Mbak Nathan akan menjelaskan mengenai kisah dan sejarah dari Benteng Vastenburg. Jadi aku mau tanya dulu sama Mas Nathan. Ini tuh bentengnya tuh dulu digunakan untuk apa? Jadi benteng ini dibangun awalnya digunakan oleh Belanda untuk mengawasi Keraton Kesunanan Solo. Namun di awal abad ke-20 sudah mulai terbengkalai dan pada tahun 2010 mulai dialihfungsikan sebagai cagar budaya di Kota Solo ini. Ya. Oke, kalau boleh tahu ini dulu dibangun pada tahun berapa? Pada tahun 1775 sampai 1779. Oh gitu. Ya. Oke, pasti kalau ada bangunan pasti kan juga ada ceritanya kan atau sejarahnya. Nah, aku bakal tanya sejarah atau kisahnya ke Mbak Gaby. Oke, gimana Mbak? Jadi seperti dari Nathan, bangunan ini dibangun pada tahun 1745 oleh Belanda yang awalnya bernama Grootmoedeheid
yang berarti kemurahan hati, dan dibangun lagi, diperluas pada tahun 1976. Oh, 46. Oke, kayaknya udah ya, kita udah cukup dapat informasi banyak dari berbagai lokasi-lokasi yang bersejarah yang ada di Solo. Oke, sebagai bentuk penghormatan kita bakal mengibarkan bendera di tempat ini. Itu sebagai video klip. Oke. Ayo kalian lihat. Aha. Mantap. Oke.